Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil UAS dari mata kuliah Hukum Agraria Tentang hukum agraria dan hak-hak atas tanah. Yang pertama adalah pengertian hukum agraria sendiri. Hukum agraria merupakan suatu kelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber-sumber daya alam tertentu yang termasuk seperti tanah, air, dan yang lainnya. Ruang lingkup agraria diantaranya yang pertama bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pengertian bumi menurut pasal 1 ayat 4 UU-PA adalah permukaan bumi termasuk pula tubuh bumi di bawahnya serta yang berada di bawah air. Pengertian air itu sendiri menurut pasal 1 ayat 5 UU-PA adalah air yang berada di perairan, pedalaman maupun air yang berada di laut wilayah Indonesia. Nah, ruang angkasa ialah ruang di atas bumi wilayah Indonesia dan ruang di atas air wilayah Indonesia. Pengertian ruang angkasa menurut pasal 48 UU-PA, ruang di atas bumi dan air yang mengandung tenaga dan unsur-unsur yang dapat digunakan untuk usaha-usaha memelihara dan memperkembangkan kesuburan bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dan hal-hal lain yang bersangkutan dengan itu. Untuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya disebut bahan, yaitu unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam batuan termasuk batuan-batuan mulia yang merupakan endapan-endapan alam. Nah, yang selanjutnya berkaitan dengan hukum tanah. Objek hukum tanah sendiri adalah hak penguasaan atas tanah. Yang dimaksud dengan hak penguasaan atas tanah adalah hak yang berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihakimi. Sesuatu yang boleh, wajib, atau dilarang untuk diperbuat yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolak ukur pembeda di antara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah nasional ialah yang pertama, hak bangsa Indonesia atas tanah. Yang kedua, hak menguasai dari negara atas tanah. Yang ketiga, hak ulayat masyarakat hukum adat. Yang keempat, hak-hak perseorangan. Perseorangan ini meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak jaminan atas tanah atau hak tanggungan, lalu hak milik atas satuan rumah susun. Ya, di sini ada hukum dan politik agraria kolonial. Yang pertama yaitu hukum agraria kolonial dan dibagi menjadi dua, yaitu agraria kolonial dan agraria nasional. Agraria kolonial itu yaitu berlaku sebelum Indonesia merdeka, yaitu pada tanggal 24 September 1960, dan ini diundangkannya. Dan agraria nasional yaitu berlaku setelah diundangkannya UU-PA dan tanggalnya pun sama 24 September 1960. Dan ini di sini ada hukum agraria dan hak-hak alus tanah. Salah. Di sini ada masa-masa pada saat kebijakan agraria di sendi-sendi pemerintahan Hindia Belanda. Yang pertama yaitu pada masa terbentuknya VOC, yaitu pada tahun 1602 sampai 1799, yaitu didirikan untuk masuk menghindari dan mencegah persaingan di antara para pedagang Belanda. Dan ini itu ada beberapa kebijaksanaan, yaitu yang pertama, pajak tanah harus diserahkan kepada penguasa kolonial, ada kerja rodi, dan di sini ada bentuk ketentuan yang diputuskan oleh kompeni dengan para raja tentang kewajiban menyerahkan seluruh hasil panen yang sudah ditetapkan secara sepihak. Yang kedua, ada masa pemerintahan Gubernur Herman Willem Dendels, yaitu pada tahun 1800 sampai 1811. Kebijaksanaan ini yaitu menjual tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Dan di sini banyak halnya. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Gubernur Thomas Stamford Raffles, yaitu pada tahun 1811 sampai 1816. Yaitu di sini ini tanah-tanah di daerah Raja di Jawa disimpulkan bahwa semua tanah milik raja dan rakyat itu hanya sekedar memakai dan menggarapnya. Yang kelima, ada masa berlakunya Agraria Wet STB 1870 nomor 55.
Politik monopoli ini dihapuskan dan digantikan dengan politik liberal, yaitu pemerintah tidak ikut mencampuri bidang usaha pengusaha, diberikan kesempatan dan kebebasan mengembangkan usaha dan modalnya di bidang pertanian di Indonesia. Dan di sini ada materi kedua tentang politik agraria kolonial. Politik agraria yang dimaksudkan di sini adalah kebijaksanaan agraria, garis besar kebijaksanaan yang dianut oleh negara dalam usaha memelihara, mengawetkan, memperuntukkan, mengusahakan, mengambil manfaat, mengurus dan membagi tanah dan sumber alam lainnya termasuk hasilnya untuk kepentingan kesejahteraan rakyat dan negara. Di sini ada dua tujuan politik agraria kolonial yang dicantumkan dalam agraris Soviet, yaitu tujuan primer, dua tujuan sekunder. Tujuan primer itu yaitu memberikan kesempatan kepada para pihak swasta atau asing mendapatkan bidang tanah yang luas dari pemerintah pada waktu yang cukup lama dengan uang sewa yang murah. Dan kedua ada tujuan sekunder, yaitu melindungi hak bumi putra atas tanahnya, yaitu A. Pemberian tanah dengan cara apapun tidak boleh mendesak hak bumi putra. Jadi pemerintah hanya boleh mengambil tanah bumi putra apabila diperlukan untuk kepentingan umum. C. Bumi putra diberi kesempatan mendapat hak atas tanah yang kuat, yaitu hak gendong bersyarat. Jadi diadakannya peraturan yang menjelaskan antara bumi putra dengan bukan bumi putra. Dan di sini dalam politik agraria kolonial itu pernyataan domain digunakan untuk keperluan memelihara tanah seperti yang diatur oleh Burgerowitz Handbook, memberi atas tanah menurut hukum adat. C. Untuk mempertahankan hak pemerintah karena siapa saja yang mengaku punya hak itu harus dapat membuktikan haknya. Dan di situ ada menurut Imam Sutinyo, struktur agraria warisan penjajah sebagai hasil politik agraria kolonial apabila satu dipandang dari sudut hukumnya. Tidak ada kesatuan hukum. Ada dua macam hukum, yaitu dualisme hukum, hukum barat yang dibawa dan diperlakukan di Belanda oleh pihak penjajah Belanda, dan hukum adat penduduk bumi putra. Hukum adat di Indonesia itu beraneka warna dan berbeda di berbagai daerah, atau pluralisme yang dibiarkan terus berlaku selama dianggap tidak bertentangan dengan politik agraria penjajah. Ada ciptaan baru yang bukan hukum adat tapi juga bukan hukum barat, yaitu agraris gendong. Dan kalau dilihat dari sudut subjeknya tidak ada kesamaan satu subjek. A. Memegang orang bumi putra, dan ada yang bukan orang bumi putra yang sistem hukumnya berbeda. Dan B. Yang bukan bumi putra ada atau orang asing, orang keturunan asing, atau orang timur asing Eropa Barat. Yang selanjutnya ada upaya penyusunan hukum agraria nasional. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyesuaikan hukum agraria kolonial dengan keadaan dan kebutuhan setelah Indonesia merdeka, yaitu yang pertama ada menggunakan kebijaksanaan dan tafsir baru dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang tahun 1945. Contohnya adalah mengenai hubungan antara negara dengan tanah, tidak lagi menerapkan domain terharing, yaitu negara tidak lagi sebagai pemilik tanah, melainkan negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat Indonesia hanya menguasai tanah. Yang kedua, penghapusan hak-hak konversi, yaitu berdasarkan STB 1918 nomor 20, para pengusaha asing mendapat hak atas tanah dari raja yang disebut konversi atau deskiking konversi. Yang ketiga, penghapusan tanah partikelir, yaitu dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1958 tentang penghapusan tanah-tanah partikelir dan peralih menjadi tanah negara. Yang keempat, ada perubahan peraturan persewaan tanah rakyat dimuat dalam pasal 51 ayat 81S untuk Jawa dan Madura diatur dalam dua peraturan, yaitu Gubernur Ordonati STB 1918 nomor 88, dan untuk daerah langsung dan Forest Lands Boundary Claimant STB 1918 nomor 20 untuk Surakarta dan Yogyakarta. Yang kelima, ada peraturan tambahan untuk mengawasi pemindahan hak atas tanah dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 24 tahun 1954 yang menetapkan Undang-Undang Darurat nomor 1 tahun 1952 tentang pemindahan tanah-tanah dari daerah tetap lainnya yang tunduk pada hukum Eropa. Yang keenam, ada peraturan dan tindakan mengenai tanah-tanah perkebunan atas dasar Undang-Undang nomor 29 tahun 1956. Terus ada kenaikan calon dan cicilan. Calon adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang hak erfak setiap tahunnya. Sedangkan cicil adalah uang yang wajib dibayar oleh pemegang konsesi perusahaan perkebunan besar. Yang delapan, ada larangan dan penyelesaian soal pemakaian tanah tanpa izin. Terus ada peraturan perjanjian bagi hasil atau tanah pertanian, dan yang terakhir perairan tugas dan wewenang agraria. Faktor-faktor penting dalam pembangunan hukum agraria nasional yaitu ada 5 faktor. Yang pertama, faktor formil, faktor material, faktor ideal, faktor agraria modern, dan faktor ideologi politik. Terus di sini ada sejarah penyusunan undang-undang hukum agraria dimuat dalam 5 tahap. Yang pertama, Panitia Agraria Jogja, yang kedua ada Panitia Agraria Jakarta, terus yang ketiga ada Panitia Sowarjo, yang keempat ada Rancangan Sowarjo, dan kelima Rancangan Sajarwo.
Undang-Undang Pokok Agraria, Hukum Agraria Nasional merupakan pelaksanaan pasal 33 ayat 3 Undang-Undang 1945 Landasan Konstitusional bagi pembentukan politik dan hukum agraria nasional yang berisi perintah kepada negara-negara, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, yang diletakkan dalam penguasaan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Yang kelima ada peraturan dan keputusan yang dicabut oleh Undang-Undang Pokok Agraria. Yang pertama ada Agraris C. Wet STB 1870 nomor 55 sebagai yang termuat dalam pasal 51 STB 195 nomor 447. Yang kedua peraturan-peraturan tentang domain sekularin baik yang bersifat umum maupun khusus. Yang ketiga ada Klamiklik Beslit atau Keputusan Raja tanggal 16 April 1872 nomor 29 STB 1872 nomor 117 dan peraturan pelaksanaannya. Yang empat ada buku 2 KUH Perdata Indonesia sepanjang yang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan tentang hipotek yang masih berlaku pada bulan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria. Terus yang keenam ada tujuan Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agraria nasional. Yang kedua adalah meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertahanan. Yang ketiga adalah meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya. Yang terakhir ada asas-asas dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Ada 8 asas. Yang pertama asas nasional. Yang kedua ada asas pada tingkat alam tinggi, bumi, air, angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Yang ketiga ada asas mengutamakan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa daripada kepentingan perseorangan atau golongan. Yang keempat ada asas semua hak atas tanah pasal 33 Undang-Undang Pokok Agraria. Yang kelima ada asas adanya warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik atas tanah. Yang keenam asas persamaan bagi setiap warga negara Indonesia. Yang ketujuh ada asas tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktif oleh pemiliknya sendiri dan mencegah cara-cara yang bersifat pemerasan. Dan yang terakhir asas tanah guna tanah atau penggunaan tanah secara berencana. Untuk yang keempat itu ada hak penguasaan atas tanah. Pengaturan hak-hak penguasaan atas tanah dalam hukum tanah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hak penguasaan atas tanah sebagai lembaga hukum, yang kedua hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum yang konkret. Hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam UPA dan hukum tanah nasional adalah hak bangsa Indonesia atas tanah, kedua hak menguasai dari negara atas tanah, ketiga hak wilayah masyarakat hukum adat, keempat hak perorangan atas tanah yang meliputi hak-hak atas tanah, wakaf tanah hak milik, hak tanggungan, dan hak milik atas satuan rumah susun. Bab yang kelima yaitu hak-hak atas tanah. Ruang lingkup hak atas tanah yang pertama ada hak milik. Arti hak milik menurut pasal 20 ayat 1 UPA adalah hak turun-menurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Subjek hak milik ada perseorangan dan badan-badan hukum. Penguasaan hak milik oleh bukan pemiliknya. Beberapa bentuk penggunaan atas pengusahaan tanah hak milik oleh bukan pemiliknya yaitu yang pertama hak milik atas tanah dibebani dengan hak bangunan, kedua hak milik atas tanah dibebani dengan hak milik, ketiga hak sewa untuk bangunan, keempat hak gadai atau gadai tanah, yang kelima hak usaha bagi hasil atau perjanjian bagi hasil, yang keenam hak menumpang, ketujuh hak sewa tanah pertanian. Hapusnya hak milik. Pertama, ada karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Ketiga, karena ditelantarkan. Keempat, karena subjek haknya tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Kelima, karena peralihan hak yang mengakibatkan tanahnya berpindah kepada pihak lain tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak milik atas tanah. Yang kedua, ada hak guna usaha. Menurut pasal 28 ayat 1 UPA, yang dimaksudkan dengan hak guna usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara dalam jangka waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 29 guna perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Subjek hak guna usaha ada dua, warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jangka waktu hak guna usaha itu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun. Hapusnya hak guna usaha yang pertama jangka waktunya berakhir, kedua dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat tidak terpenuhi, ketiga dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir, keempat dicabut untuk kepentingan umum, kelima ditelantarkan, keenam tanahnya musnah, ketujuh ketentuan dalam pasal 30 ayat 2.
Yang ketiga, hak guna bangunan. Pasal 35 UUPA memberikan pengertian hak guna bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri dengan jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 20 tahun. Subjek hak guna bangunan yaitu warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia. Jangka waktu hak guna bangunan, yang pertama hak guna bangunan atas tanah negara itu 30 tahun, dapat diperpanjang paling lama 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu paling lama 30 tahun. Yang kedua, hak guna bangunan atas tanah hak pengelolaan paling lama 30 tahun, dapat diperpanjang 20 tahun dan dapat diperbarui untuk jangka waktu. Yang ketiga, hak guna bangunan atas tanah hak milik berjangka waktu paling lama 30 tahun, tidak ada perpanjangan waktu. Hapusnya hak guna bangunan. Yang pertama, jangka waktu berakhir. Yang kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena sesuatu syarat yang tidak terpenuhi. Yang ketiga, dilepaskan oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Keempat, dicabut untuk kepentingan umum. Kelima, ditelantarkan. Keenam, tanahnya musnah. Ketujuh, ketentuan dalam pasal 36 ayat 2. Yang keempat, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memuat hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Subjek hak pakai yaitu WNI, orang asing dan orang asing yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hapusnya hak pakai. Yang pertama, berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian atau perpanjangan atau dalam perjanjian pemberiannya. Yang kedua, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang. Ketiga, dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktunya berakhir. Yang kelima, hak sewa untuk bangunan adalah hak yang dimiliki seseorang atau badan hukum untuk mendirikan dan mempunyai bangunan di atas tanah hak milik orang lain dengan membayar sejumlah uang sewa tertentu dan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati oleh pemilik tanah dengan pemegang hak sewa untuk bangunan. Pemegang hak sewa untuk bangunan yaitu WNI, kedua orang asing yang berkedudukan di Indonesia, ketiga badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia yaitu berkedudukan di Indonesia, keempat badan hukum asing yang mempunyai perwakilan di Indonesia. Hapusnya hak sewa untuk bangunan jangka waktu berakhir. Kedua, dihentikan sebelum jangka waktunya berakhir karena pemegang hak sewa untuk bangunan tidak memenuhi syarat sebagai pemegang hak sewa untuk bangunan. Ketiga, dilepaskan oleh pemegang hak sewa untuk bangunan sebelum jangka waktunya berakhir. Yang terakhir itu hak atas tanah yang bersifat sementara. Ada hak gadai dan hak usaha bagi hasil. Yang ketiga, hak menumpang. Yang keempat, hak sewa tanah pertanian. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.